Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa Pak itu? Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Dr. Djoko Santoso MSI. Terima kasih Ustadz untuk yang kesekian kali sudah berkenan kembali hadir di Yom Sabtu pagi pengajian Adem Hati. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Zomiyah Adem Hati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami haturkan pada panjenengan semua atas kehadirannya di Yom Sabtu pagi pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka di pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan sehingga bisa bergabung di Yom Sabtu pagi pengajian Adem Hati. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo kita di pagi hari ini tadarus membaca surat Luqman ayatnya 12 sampai 19. Surat Luqman. Aku sini surat Luqman. 12 sampai 19. Sudah semuanya? Dan alhamdulillah di pagi hari ini yang bertugas Bu Hajah Siti Fahirah dan Bu Hajah Sri Mumpuni Nadia. Monggo Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Hajah Titi Fahirah dan Bu Hajah Sri Mumpuni yang sudah memimpin tadarus di pagi hari ini. Koreksi Om Dudi,
Saya belum haji. Oh iya, diamini Baru saja. haji kecil, baru Iya, umroh. iya. Doanya Doa, Om doa Didi itu doa. bisa secepatnya dikabulkan. Amin, amin, Amin. 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 Dan di pagi hari ini saya akan ditemani oleh Bu Dr. Yulita Nur Cahyati sebagai moderator. Monggo, Mbak Yulita. Matur nuwun Mas Yudi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya tercurah kepada Allah yang telah memberikan waktu kepada kita pada pagi hari ini. Masih diberi waktu, masih diberi kesempatan, masih tetap diberi keimanan sehingga belajar istiqomah untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah. Pada pagi hari ini Ustadz Joko, ini senior saya, ini selalu ngajak ngaji gitu ya. Saya yakin tema hari ini sangat penting karena tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Pasti kalau ditanya, semoga sukses ya. Setiap kali ada ketemu teman, sukses selalu. Apalagi kalau sudah lulus, nih, ada berita kebahagiaan itu selalu sukses selalu. Nah, nanti kita akan belajar ini bersama-sama dari Ustadz Joko, apa itu kesuksesan dan bagaimana kesuksesan yang telah diraih pada umat-umat sebelumnya. Begitu ya, Pak Ustadz Joko. Ya, insyaallah. Monggo, ini kita punya waktu sekitar 1 jam. Ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak berlama-lama. Monggo, saya aturkan. Ya, matur nuwun Bu Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'alakum turhamun. Nggih matur nuwun Ibu Bapak sekalian, izin berbagi layar nggih. Inggih monggo. Apakah sudah kelihatan nggih? Sudah, Pak. Yeah. Baik. Kita akan ngaji bersama dan tentunya nanti kita akan mendiskusikan ya tentang belajar kesuksesan umat kita, sebelum kita gitu nggih. Tapi sebelumnya kita perlu untuk mencari definisi lebih dahulu. Apa itu belajar? Apa itu sukses? Apa itu umat gitu. Nah, kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu, makna belajar itu yang pertama adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, itu satu. Kemudian yang kedua itu berlatih. Berlatih itu sama dengan belajar sebetulnya. Kemudian yang ketiga itu berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, maka kemudian itu saya highlight di situ merah karena kita akan belajar dari pengalaman. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik untuk kita semuanya. Kemudian kesuksesan itu dalam KBBI disebutkan keberhasilan atau keberuntungan. Ya. Terus kemudian umat. Lah, umat itu apa gitu? Umat itu ternyata dalam KBBI disebutkan satu, para penganut, pengikut suatu agama atau penganut, pengikut seorang nabi dan rasul gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua itu makhluk manusia. Berarti kalau begitu yang pertama itu menunjukkan satu jumlah yang jamak, yang banyak. Kemudian yang kedua itu mungkin setiap diri itu bisa disebut sebagai umat. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan bisa membahas, saya tinjauan lebih banyak yang kecil, yang ukurannya yang mikro, yaitu makhluk manusia. Dan itu mudah-mudahan nanti bisa berpengaruh kepada hal yang lebih besar lagi, yaitu jumlah yang lebih banyak. Begitu kira-kira. Baik.
Nah, ukuran sukses seseorang itu memang macam-macam gitu ya. Ada orang yang bilang sukses ketika punya harta kekayaan yang banyak. Kemudian ada orang yang bilang saya sukses ketika saya menduduki satu jabatan tertentu. Jadi kalau ada lowongan jabatan kosong itu rebutan. Dan kemudian dia bisa duduk di situ, menempati jabatan itu suatu kesuksesan. Ya tidak salah begitu. Terus kemudian ada orang yang bilang bahwa sukses itu kalau punya banyak keluarga, anggota keluarga itu banyak. Jadi satu trah mungkin lebih dari 200 orang gitu ya, sampai kepada buyute, canggai begitu ya. Udek-udek siwurnya. Nah, itu mereka bangga dengan klan mereka, dengan keluarga besar mereka. Itu ukuran sukses juga. Terus kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan pribadi itu biasanya kemudian menyebabkan seseorang mengatakan bahwa dirinya sudah sukses gitu. Saya punya mobil ini, saya punya mereknya ini. Ketika saya goes harga sepedanya di atas 75 juta dan sudah. Itu satu satu hal yang menyebabkan orang itu kemudian menyebut dirinya itu sukses. Bahkan ketika dia punya piaraan, punya burung yang banyak, itu pun juga dia mengatakan bahwa itu adalah satu kesenangan dan itu adalah satu sukses tersendiri untuk dirinya gitu. Kira-kira seperti itulah yang umum jamak di tempat kita. Baik, tapi kemudian kemarin saya terhenyak dari teman saya, ini temannya Jeng Anin, temannya Jeng Arini juga gitu. Mas Hendro Prasetyo itu kemudian tahu-tahu kirim gambar di WA grup kami gitu. Dia itu mengumpulkan daun gitu ya. Mengumpulkan ini daun ketapang sebetulnya, Terminalia catapa gitu ya. Dan dia susun gitu dari yang muda sampai daun yang sudah betul-betul kering gitu. Tampaknya ini sepele gitu. Sepertinya sepele, tapi gambar ini betul-betul maknanya luar biasa. Kenapa? Karena barangkali kita ini kan sudah terbiasa lah. Menggodong tiba gitu, kira-kira seperti itu. Tapi ketika itu diamati dengan benar gitu, diamati dengan hati nurani yang paling dalam gitu ya, kira-kira dari Mas Hendro Prasetyo itu kemudian memunculkan sesuatu yang luar biasa, energi yang luar biasa, bahwa sebetulnya kita itu akan mempertanggungjawabkan itu semua. Ya, pertanggungjawaban itu dimulai ketika kita itu mati gitu. Nah, sehingga dari daun yang kecil, yang masih muda dia gugur, yang lebih besar lagi dia gugur, masih hijau gugur, terus sampai kemudian yang memang sudah saatnya gugur, itu pun kemudian kita bisa mendapatkan ibroh sebetulnya. Oh, kalau begitu kematian itu tidak menunggu umur, tidak menunggu waktu, gitu ya. Apakah yang rambutnya putih itu nanti sudah wangun untuk mati? Ya belum tentu, gitu. Apakah yang kecil itu nanti harus sampai dewasa, sampai tua kemudian mati? Ya belum tentu. Karena kematian itu memang hak prerogatif dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Nah, kita diingatkan sebetulnya dengan gambar ini bahwa kematian itu bisa saja kapanpun menimpa kita semuanya gitu. Kalau hitung-hitungan antara mati dengan makan itu barangkali dengan minum saja lah, itu kira-kira cepat mati nih loh daripada kita minum. Karena kita minum kopi misalnya pagi hari ini saya ngopi gitu, itu harus nyepak ke kopi nih, kemudian nambah ngengkereng ke air dulu, terus kemudian nuangkan air panas tadi di gelas gitu ya, sudah ada kopinya, kemudian saya aduk-aduk, itu sudah berapa menit saja gitu. Tapi bisa jadi kemudian saya dipanggil oleh Allah dalam 1 detik misalnya, gitu sudah, ya selesai begitu. Nah, ini ternyata kematian itu begitu singkatnya, begitu cepatnya, dan itu lebih cepat daripada ketika kita menyelesaikan makan, begitu cepatnya ketika kita menyelesaikan minuman kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama teman-teman semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita diingatkan oleh Allah SWT di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Biasanya khotib Jumat senang dengan ayat ini gitu ya, karena mengingatkan kepada dirinya sendiri dan juga jamaahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Jadi satu ayat perintah takwanya itu diulang 2 kali. Oh, itu luar biasa. Kalau ada satu ayat kok kemudian ditekankan sampai seperti itu, maka ini menjadi perhatian besar buat kita mestinya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah gitu. Satu. Dan apakah kamu sudah memikirkan untuk kampung akhirat nanti? Ya, kira-kira seperti itu apa terjemahannya. Terus diulang lagi, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah gitu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, oleh karena itu, apa yang kemudian kita miliki, harta, kekayaan, jabatan, keluarga, kesenangan, itu mestinya kemudian kita tidak memasukkannya itu di dalam hati kita, di dalam kolbu kita. Tapi justru harta, kekayaan, jabatan, keluarga, kesenangan, dan apapun itu sebetulnya menjadi jalan buat kita untuk mengumpulkan bekal di kampung akhirat nanti gitu. Nah, ini yang kita selalu diingatkan dengan bagian yang di tengah itu. Nah, terus kemudian apa ukuran suksesnya seorang muslim itu? Nah, kalau kita buka di dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun gitu. Orang-orang yang beriman, satu, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sukses gitu. Berarti orang yang sukses itu ketika dia beriman kepada Allah, berhijrah dari hal-hal yang tidak baik menuju ke hal yang baik, terus kemudian dia itu berjihad sungguh-sungguh dengan hartanya, dengan jiwanya. Nah, di jiwa di sini tidak bisa diartikan dengan nafs kita, dengan diri kita, tapi juga apa yang ada di dalam jiwa kita. Kalau kita punya ilmu, berarti kita memberikannya kepada orang lain gitu, tanpa harus diberi hak paten, tanpa harus kudu dipaten dan seterusnya. Itu sesuatu yang sudah merupakan satu jihad tersendiri gitu, memberikan manfaat kepada banyak orang gitu. Nah, kemudian dikatakan di situ, hal yang demikian itu derajatnya lebih tinggi gitu. Oleh karena itu, maka apa yang kita miliki dengan jabatan itu, dengan keluarga, dengan harta kekayaan, mestinya itu digunakan untuk jihad fisabilillah di jalan Allah SWT. Mas Dudi punya power begitu ya. Mas Dudi punya kelebihan untuk bisa bersilaturahim, gabung ke banyak orang gitu. Saya itu salut dengan Mas Dudi itu ya. Karena setiap kali itu menyapa dulu, terus kemudian humble gitu ya. Beliau itu kan mudah supel berteman dengan siapapun. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kemudian bisa digunakan kesupelannya, humble-nya tadi itu untuk kemudian berjuang di jalan Allah SWT dengan NA-nya gitu ya, dengan rumah tahfidnya, dengan rumah yatimnya dan seterusnya. Ini luar biasa. Nah, mereka itulah orang-orang yang sukses sebetulnya gitu. Nah, terus kemudian kalau kita baca surat Luqman gitu ya, di awal surat Luqman itu pun sebetulnya sudah disebutkan di sana. Bagaimana sih kita itu nanti akan bisa menjadi orang yang sukses gitu. Nah, di situ disebutkan di ayat yang keempat dan 5, alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang sholat, kemudian menunaikan zakat, dan mereka itu yakin dengan akhirat. Gitu. Nah, sekarang itu kan banyak orang yang tidak yakin dengan akhirat. Ya wis, sekarang hidup di dunia, pokoknya seneng begitu, ora percaya dengan akhirat, ya selesai di situ. Itu mereka yang punya pandangan seperti itu. Tapi Islam itu, seorang Muslim itu kan paham, cerdas ya. Cerdasnya seorang Muslim itu adalah dia selalu mengkaitkan semua aktivitas di dunia ini
untuk akhiratnya. Karena kampung akhirat itu jauh lebih kekal dibandingkan dengan hidup di dunia yang hanya sebentar, yang saya sebutkan yang sesuai seperti yang disampaikan oleh teman saya Mas Hendro Prasetyo itu dengan ibroh daun itu tadi gitu. Nah, itulah orang-orang yang cerdas yang selalu memikirkan kampung akhiratnya gitu. Nah, kemudian disebutkan di situ ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka orang yang sukses sebetulnya, yang sholat, yang bayar zakat gitu, yang kemudian selalu ingat dengan akhirat, apapun dikerjakannya itu untuk akhirat. Nah, baik. Jadi itulah sebetulnya kita harus berpindah, gitu, harus move on dari apa yang selama ini kita senangi gitu ya, dengan jabatan kita, dengan harta kekayaan kita, tapi kemudian kita paham bahwa kita diingatkan dengan Al-Hasyr 18, kita diingatkan dengan kematian yang kapanpun bisa datang secara mendadak tiba-tiba, dan kemudian kita pun diingatkan dengan At-Taubah 20, juga Luqman 4 dan 5. Ini 2 ayat saja gitu nggih. Baik. Nah, kalau kemudian kita mau belajar kesuksesan dari umat sebelumnya gitu, kita lihat dulu ada kandungan di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya banyak sekali yang bisa kita ambil di dalam pelajaran itu. Ya, kalau saya ambil di sini ada orang yang menyebutkan jumlah ayat dalam Al-Qur'an itu 6.000. Ada yang menyebutkan rinciannya 6.666 ayat. Terus pokoknya banyak pendapat, terus enggak apa-apa begitu. Nah, salah satunya dari Syekh Nawawi dan Syekh Wahbah itu menyebutkan menghitung gitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu perintah itu ada 1.000 gitu ya. Ada 1.000 ayat. Larangan juga 1.000 ayat. Janji Allah ya 1.000 ayat gitu. Ancaman ya 1.000 ayat. Kemudian kisah dan informasi 1.000 ayat dalam Al-Qur'an. Pelajaran dan ibroh itu 1.000 ayat gitu. Halal dan haram itu 500 ayat. Doa itu 100 ayat gitu ya. Terus kemudian nasah dan mansuh yang kemudian ada ayat sebelumnya begini, kemudian ayat berikutnya ditimpali ayat yang sesudahnya yang lebih baru, itu ada 50 ayat di situ. Nah, kita akan membahas yang ini saja begitu, yang terkait dengan kisah dan informasi, pelajaran dan ibroh. Jadi sebetulnya hampir 30% Al-Qur'an itu isinya adalah kisah-kisah orang-orang di zaman dulu, umat yang ada sebelum umatnya Rasulullah SAW. Gitu. Salah satunya apa gitu? Nah, salah satunya adalah Luqman yang tadi disebutkan, yang sudah dibacakan oleh ibu-ibu tadi. Itu nggih. Siapakah sebetulnya Luqman? Yang namanya itu sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Loh, kalau Al-Qur'an itu sampai mengabadikan, berarti orang itu istimewa banget itu. Disebut namanya loh. Kalau Allah itu untuk menyebut orang-orang yang zalim kepada manusia, yang berkhianat kepada Allah, dia tidak menyebut nama gitu, tetapi sebutannya itu dengan sebutan-sebutan lain gitu. Misalnya Firaun gitu. Firaun itu kan sebutan sebagai sultan saja gitu, kira-kira sebagai penguasa begitu, itu kan Firaun gitu. Tapi namanya kan punya gitu. Begitu pula dengan Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya, punya nama tersendiri. Sehingga Allah itu tidak menginginkan hambanya itu kemudian malu gitu ya, terus-terusan dengan nama yang disebutkan di situ, tapi pakai nama lain gitu, nama alias gitu kira-kira. Nah, kalau kemudian kembali ke sini, kalau Luqman itu sampai diabadikan, berarti Luqman itu sukses di situ. Tadi saya sampaikan bahwa umat itu tadi bisa merupakan diri seorang manusia, tapi juga menjadi kelompok ataupun jamaah ataupun jumlah orang yang banyak sebagai pengikut gitu ya. Tapi kita mulai dari yang diri ini dulu, dari keluarga ini. Beliau itu seorang ahli hikmah yang terkenal dengan nasihat-nasihat kepada anaknya.
Kemudian kalau menurut Ibnu Katsir dan Al-Suhaili itu, Luqman itu namanya Luqman bin Aqqa bin Sadun gitu. Sedangkan anaknya yang diberi nasihat-nasihat dalam Al-Qur'an yang diabadikan itu namanya adalah Taron gitu ya. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa Luqman itu putra dari bibinya Nabi Ayub gitu ya. Hidup hingga Nabi Daud alaihissalam diutus menjadi seorang rasul gitu. Jadi panjang usianya. Kemudian jumhur ulama itu berpendapat bahwa Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh tanpa menerima kenabian. Jadi beliau itu bukan seorang nabi gitu, tapi orang yang saleh gitu ya. Kemudian kalau Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa Luqman itu seorang hamba sahaya yang berprofesi sebagai tukang kayu dan berasal dari Habsyi. Gitu. Tapi yang luar biasanya tadi itu, dia adalah seorang al-hikmah yang dengan nasihat-nasihatnya itu luar biasa. Sampai kapanpun itu kita akan selalu bisa mempelajarinya begitu. Kita akan selalu relevan dengan keadaan apapun. Gitu. Kemudian Ibnu Abbas dalam Mausu'ah Al-Ishrin gitu ya, meriwayatkan bahwa Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi maupun raja. Dia hanya seorang penggembala yang dimerdekakan majikannya. Nah, ini adalah Luqman yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, pada suatu hari majikannya itu pernah menyuruh Luqman untuk menyembelih seekor kambing. Dan memintanya untuk mengeluarkan salah satu gumpalan daging yang paling baik dari kambing tersebut, gitu ya. Kemudian Luqman pun itu mengeluarkan lidah dan hati. Jadi hatinya, heparnya kambing tadi dan juga lidahnya itu kemudian diberikan kepada majikannya. Nah, selang beberapa hari lagi sang majikan nyuruhnya kembali, gitu, untuk melakukan hal yang sama. Meminta yang paling enak, yang paling buruk dari kambing tersebut. Kalau tadi yang paling baik, sekarang adalah yang paling buruk. Nah, Luqman juga kemudian memberikan hal yang sama, yaitu apa? Lidah dan hati. Gitu. Dengan penuh keheranan, sang majikan kemudian menanyakan, kenapa melakukan itu? Gitu. Luqman menjawab, kedua bagian itu adalah yang paling enak jika ia benar-benar baik. Dia menjadi paling tidak enak atau buruk jika keduanya itu buruk. Wah, ini loh nasihat yang luar biasa untuk kita semuanya. Ternyata lidah itu kalau digunakan untuk kebaikan, yaitu nanti akan menjadikan enak bagi orang lain, tidak tajam gitu ya. Hati itu kalau tidak diisi dengan dengki, hasud, maka hati itu kemudian akan mudah menerima nur Allah, menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu, sehingga hati itu juga menjadi kebaikan bagi banyak orang. Nah, salah satu kata-kata bijak Luqman itu, diam itu hikmah. Tetapi hanya sedikit sekali pelakunya. Karena semuanya itu saat ini kepingin orang itu terkenal. Saat ini kepingin orang itu ngomong. Orang itu kepingin didengar oleh orang lain. Pokoknya dia menjadi terkenal. Kira-kira seperti itu. Tapi Luqman katakan diam itu hikmah. Tetapi hanya sedikit sekali pelakunya. Nah, ini salah satu gambaran seperti apa Luqman pada masa hidup beliau begitu nggih. Dengan nasihat-nasihatnya, dengan ibrohnya gitu, dari seekor hewan pun beliau mampu untuk mendatangkan itu. Itu adalah kesuksesan. Baik, kemudian kita akan masuk di dalam nasihat-nasihat Luqman. Karena saya melihat sebetulnya intinya Islam itu salah satunya ada di sini, yaitu ada di Al-Quran surah Luqman itu sendiri. Yang pertama adalah nasihat itu bersyukur. Jadi kita itu diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan
Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa itu? Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, syukur itu apa gitu kan? Syukur itu kalau khotib-khotib Jumat itu mendefinisikan, yaitu dari ulama juga begitu. Itu adalah yang pertama, dia mampu menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memperbaiki kualitas keimanan, untuk memperbaiki kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kategori atau tanda orang yang bersyukur. Yang kedua, orang yang bersyukur itu dikatakan bahwa dia mampu untuk menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengajak orang lain dengan kebaikan gitu. Nah, teman-teman di Padmanabha, saya kira ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apa yang nikmat dari Allah itu kemudian digunakan untuk ngajak, yang ngaji, yang kemudian mengumpulkan dana, mengumpulkan infak, sedekah, barangkali zakat dan seterusnya begitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu tanda orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah orang yang bersyukur itu cirinya tidak menggunakan nikmat itu dari Allah itu untuk suatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau kita bisa melaksanakan itu ketiganya, maka kategorinya adalah insya Allah termasuk orang-orang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya, kalau kemudian kita ini ingkar, kita ini tidak mau bersyukur, maka kategorinya adalah kafir gitu. Oh, kalau begitu, seorang muslim itu di dalam kemuslimannya itu bisa loh disebut sebagai kafir. Dalam hal ini adalah kafir nikmat atau tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat untuknya. Nah, itu berarti kufur ataupun kafir gitu. Mengingkari gitu. Ya. Terus kemudian diingatkan di akhir ayat itu, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Gitu. Nah, sehingga tadi itu saya di awal sudah sampaikan bahwa apapun yang kita miliki, harta kita, jiwa kita, kesenangan kita, itu mestinya digunakan untuk jihad di situ. Ketika kita jihad dengan apapun yang kita miliki, berarti kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nun sewu, kalau saya mengambil pendapatnya Raden Mas Sosrokartono gitu ya, bahwa sebetulnya tugas manusia itu adalah ngawula marang Gusti gitu ya, yang pertama, dan kemudian ngawula marang kawulane Gusti. Artinya bahwa kita itu biasanya yang pertama itu yang diutamakan toh, ngawula marang Gusti. Kita itu ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi kadang itu lupa gitu ya, bahwa kita itu punya tugas juga ngawula marang kawulane Gusti gitu. Berarti kita itu mengabdi kepada hambanya Allah. Berarti kepada manusia juga. Artinya bahwa kita punya tanggung jawab ya. Kita punya tanggung jawab bahwa ketika kita itu mengabdi, ketika kita itu memberikan hal yang terbaik kepada manusia yang lainnya, kepada sesama kita, itu sebenarnya nilainya adalah ibadah, dan itulah tugas sebagai seorang khalifah itu di situ malah. Nah, itu kalau saya ambil dari pendapatnya Raden Mas Sosrokartono ya, seperti itu kira-kira. Baik, itu adalah nasihat pertama. Nasihat yang kedua adalah jangan menyekutukan Allah gitu. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah gitu. Kita sudah nyembah Gusti Allah, kita sudah mengabdi kepada Allah, tapi kemudian ada hal-hal lain yang mengikuti sembahan-sembahan lain gitu ya. Berarti kita
termasuk yang tidak murni akidahnya. Atau ketika kita kemudian beribadah kepada Allah, tapi ada rasa ria, ada kepingin ujub, ada kepingin supaya dikenal dan seterusnya. Nah, itu pun juga termasuk ya, kita itu termasuk dikategorikan yang menyekutukan Allah di situ. Karena niatnya kemudian tidak murni lagi gitu. Karena supaya kita menjadi terkenal, supaya kita menjadi bla 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 dan seterusnya. Nah, itulah nasihat dari Luqman yang luar biasa. Ketika kita beribadah ya sudahlah, itu karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak ada sampingannya gitu. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Ini satu yang luar biasa, Ibu Bapak sekalian, kita dinasehati oleh Luqman untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu semuanya yang masih utuh, Bapak Ibunya itu adalah jalan surga buat kita semuanya. Kita bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, bagi yang sudah sedo, maka kemudian kita mendoakan agar alam barzah orang tua kita itu menjadi taman-taman surga untuk kedua orang tua kita. Untuk orang-orang tua kita. Mbah-mbah kita. Kenapa begitu? Karena kalau kemudian bapak ibu kita, orang tua kita, mbah-mbah kita itu merasakan taman-taman surga di alam barzah, berarti itu adalah tanda-tanda bahwa kita nanti akan kumpul di surga Allah SWT. Nah, caranya bagaimana? Ya kita doakan tadi. Kemudian yang berikutnya, kita bisa tadarus. Kita bisa kemudian menginfakkan atas nama orang tua kita. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Supaya apa? Orang tua kita itu kemudian merasakan bahwa apa yang dilakukannya selama hidup di dunia itu adalah mentes gitu ya. Mentes dan bisa panen meskipun masih di alam barzah karena sudah merasakan ini loh nikmatnya menjadi penghuni taman-taman surga meskipun masih di alam penantian, di alam barzah begitu. Nah, ini saya kira di akhir ayat itu kemudian Allah sampaikan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Itu kan luar biasa. Artinya bahwa kita ini hidup di dunia kan tidak serta-merta langsung ucul begitu ya. Tahu-tahu kemudian lahir di dunia. Tidak begitu. Tapi semua itu ada jalannya. Kita hidup di dunia ya karena ada orang tua kita. Maka kemudian perintah Allah adalah bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kemudian bersyukur kepada orang tua kita. Kalau kita nanti baca di Quran surah Al-Isra mulai ayat yang ke-23 gitu ya, itu pun juga sama gitu. Kita memperlakukan orang tua kita ketika orang tua kita itu sudah sampai kepada usia yang lanjut. Nah, itu adalah ujian juga buat kita. Ya, ujian buat kita. Karena kadang menjadi tidak sabar, kemudian kita gitu ya. Wong bilang saja itu tidak boleh di dalam Quran surah Al-Isra. Kita mulai dari 23 itu ya. Itu bilang gitu kepada ibu kita, kepada orang tua kita itu enggak boleh. Nah, oleh karena itu maka kemudian mestinya ketika kita masih sugeng, ketika kita masih hidup, ini adalah kita menjadikan orang tua kita itu menjadi jalan-jalan surga untuk kita semuanya. Ini adalah nasihat Luqman. Nah, kalau kita bisa begitu, adem, ayem gitu. Banyak kan kita itu kalau punya masalah gitu ya, sedang nyambut gawe masalah itu piye itu sumpek gitu ya. Ya kemudian larinya kepada orang tua kita gitu. Lari kepada orang tua kita, sowan gitu, terus akhirnya oh iya terurai. Ya itulah barokah gitu. Karena kita kemudian menunjukkan bahwa orang tua kita tuh punya eksistensi di dalam diri kita gitu. Ya.
kemarin waktu Om Irul memberikan materi, saya masih ingat gitu ya, bahwa salah satu manfaat sholat itu motivasinya, ya salah satu nilai value dari sholat yang kita tunaikan itu kalau pas sholat duha itu supaya dimampukan untuk bersedekah gitu ya. Kalau kemudian kita sholat duhur, semoga Allah itu memampukan kita untuk menyelesaikan urusan kita pada hari itu. Ketika kita itu sholat asar, kemudian kita diajari waktu itu supaya ada value, ada added value, ada nilai tambah dengan sholat kita, yaitu apa? Supaya kita itu bisa bersilaturahim. Nah, berarti ini adalah waktu-waktu yang tepat sebetulnya. Ya, ketika kita bunek, ketika kita ya lari aja kepada kedua orang tua kita. Kalau jauh, ya kemudian kita telepon, gitu ya. Kalau kemudian barangkali orang tua kita sudah situ, ya kita bacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Kita bacakan doa kepada kedua orang tua kita. Nah, akhirnya kemudian kita ada frekuensi yang sama gitu ya. Hidayah dari Allah SWT, ilham dari Allah SWT untuk kita. Oh iya, berarti kita harus begini. Kita mengurai kebunekan kita mulai dari sini. Nah, itu ketika kita itu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Nasihat yang keempat, tidak mengikuti orang tua jika diperintahkan kita itu untuk syirik. Nah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya maksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, ini luar biasa. Meskipun orang tua kita itu memerintahkan, memaksa kita untuk berlaku syirik, karena syirik tadi itu kezaliman yang luar biasa sampai sebegitunya, di tahap yang paling kritis di situ ya dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi Allah pun masih memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik gitu. Bergaul kepada orang tua kita itu dengan baik, dengan sopan, dengan santun gitu. Ini kan nasihat yang luar biasa. Berat memang, tapi ya itu tadi, wong kita bilang kepada orang tua aja tidak boleh, dan ini ada perintah dari orang tua supaya kita itu musyrik, supaya kita itu menyekutukan Allah, tapi Allah itu tetap kemudian menyampaikan kepada kita, berpesan kepada kita, ya kamu tetap menghormati orang tuamu, kamu tetap menghormati kedua ibu bapakmu, dan pergaulilah mereka itu dengan cara-cara yang baik. Nah, ini sesuatu yang indah rasanya gitu ya. Kalau kita terapkan pada masa saat ini, ibu kita muslim, bapak kita muslim, ya nggak mungkin lah mereka kemudian mengajarkan kita untuk berbuat syirik begitu nggih. Kok masih kita kemudian melawan, kita masih kemudian sering membentak dengan kata-kata yang kasar, naudzubillah min dzalik gitu. Orang tua kita yang tidak muslim barangkali kemudian mengajak kita berbuat syirik saja, Gusti Allah itu masih memerintahkan kepada kita semua yang muslim itu untuk berbuat baik, tetap sopan, tetap santun, punya adab kepada kedua orang tua kita. Nah, itulah Islam. Indahnya Islam. Baik. Kemudian nasihat yang kelima. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, kira-kira seperti itu. Intinya begitu, sekecil kebaikan atau keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya adalah kita ini terkadang yang kecil tadi itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kebaikan yang kecil dan keburukan yang kecil, ya itu tidak yaroh-yaroh gitu ya. Kita kadang menyepelekan begitu, kita kadang menyepelekan.
Padahal Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi zarah dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Jadi kalau kita berbuat yang sekecil apapun itu oleh Luqman disebutkan kita nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Menurut saya kalau cabang iman itu kalau tidak salah ada 72 atau 73. Salah satunya adalah yang paling ringan itu menyingkirkan penghalang dari jalan. Gitu. Nah, kalau yang kecil saja ini kita itu ogah, kita itu enggan, kita itu cuek, kita itu tidak peduli, maka ya Gusti Allah itu mungkin tidak akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi dengan keimanan kita. Ini logika sederhana saja begitu. Sehingga ketika kita itu tidak mau menyingkirkan duri yang mungkin nanti menjadi penghalang bagi orang lain, gitu. Kemudian kita tidak mau menghindarkan paku misalnya di jalan yang nanti bisa nyoblos bannya orang lain, itu ya berarti kita itu belum akan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu. Saya yakin orang-orang yang diberi tanggung jawab yang lebih itu ya karena dari hal-hal yang kecil pun dia itu aware. Mereka itu sudah melakukan yang seperti itu. Ya, maka nasihat Luqman ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Bahwa sekecil apapun kebaikan ataupun keburukan ya nanti Allah akan membalasnya gitu. Sehingga kita harus hati-hati kalau itu keburukan jangan sampai kemudian keburukan itu menjadikan orang lain sengsara. Kemudian jumlahnya tambah lagi dan bisa menyebabkan banyak orang itu menjadi terganggu. Dan itu sekarang mudah. Kita pakai handphone, kemudian kita me-forwardkan berita yang tidak benar dan akhirnya banyak orang percaya dengan berita tadi yang hoax tadi dan kita menjadi tanggung jawab di situ. Kita sudah menyebarkan fitnah, kita sudah memfitnah orang lain, kita sudah menyebarkan hoax, dan itu merugikan, membunuh karakter seseorang, dan itu bisa menyebabkan banyak orang menderita kerugian. Baik, nasihat yang keenam. Amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga bersabar. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikan sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Saya barangkali tidak punya nyali gitu ya. Terus terang saya nggak punya nyali untuk misalnya ngajak tetangga, monggo Pak sholat. Monggo Bu sholat, kita sholat jamaah di masjid. Saya itu nggak punya nyali untuk itu. Siapa yang punya nyali? Yang punya nyali adalah teman-teman jamaah tabligh yang biasa masuk ke kampung-kampung, terus kemudian dodoki rumah, terus kemudian ngajak ke masjid. Itu mereka punya nyali. Nah, itu memang dakwahnya itu kekuatannya di situ gitu. Saya sendiri tidak punya nyali untuk di situ. Ya. Nah, terus kemudian ada golongan lain gitu ya, saudara-saudara kita yang lainnya yang berani gitu ya dengan amar ma'rufnya begitu. Ya, itu luar biasa. Tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban untuk mencegah perbuatan yang mungkar. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri, mulai dari tetangga kanan kiri kita sendiri dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu kemudian Allah sampaikan, Luqman sampaikan kepada kita bahwa kita harus bersabar. Sabar dalam hal apa? Ya tadi, di dalam menyuruh manusia untuk sholat, nyuruh manusia untuk amar ma'ruf, menyuruh manusia untuk mencegah dari yang munkar. Itu dakwah.
Dan ketika kita itu berdakwah, kemudian kita diminta untuk sabar gitu. Sabar itu tidak hanya nerimo ing pandum kalau orang Jawa bilang, tapi sabar itu selalu ada progresnya. Sabar itu selalu terukur. Sabar itu dinamis di situ. Tidak hanya kemudian nerimo. Tapi kemudian ketika ini kok nggak jalan ya dengan cara begini, dia akan mencari jalan lain. Ketika sesuatu disampaikan kepada orang lain sehingga dakwah itu sampai. Dengan cara begini kok nggak bisa untuk mencegah kemungkaran ya, cari cara lain lagi. Nah itu namanya sabar seperti itu. Dan saya kira sabar itu kalau orang ulama bilang kan tidak ada batasnya gitu. Ya disitulah nilai kesabaran itu. Pada tahap ini kita sabar. Nanti kemudian ada tahap berikutnya pun kita harus sabar. Tahap yang lebih besar pun, yang lebih kompleks pun, ya gitu, ada kesabaran yang harus kita kedepankan di situ. Maka di akhir ayat itu disampaikan bahwa sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi kalau kemarin-kemarin banyak Ustadz sampaikan sabar dan syukur itu selalu berdampingan. Nah disinilah nasihat dari Luqman yang tadi awal kita diminta untuk bersyukur. Kalau syukur berarti kembali pada diri kita masing-masing. Dan kemudian nasihat yang keenam itu adalah bersabar. Baik. Kemudian nasihat yang ketujuh. Jangan sombong. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ternyata kalau kita lihat dari belakang, Nun Sewu, ternyata orang yang membanggakan diri itu berarti dia tidak sukses gitu. Karena apa yang kemudian capaian-capaian kita sudah lakukan di zaman-zaman yang dulu, yang sudah pernah kita dapatkan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan kita banggakan itu sekarang sudah tidak ada value lagi begitu ya. Karena niatnya untuk membanggakan diri gitu. Mungkin sudah keterjang zaman, sudah pengetahuan teknologi yang sudah maju ya. Apa yang kita capai waktu itu kemudian kita bangga-banggakan sudah nggak ada. Nah, oleh karena itu bukan kesuksesan gitu. Kalau kita mau belajar, oh iya, dulu saya mencapai ini, terus kemudian mestinya saya begini, itu boleh. Harusnya saya kemudian ada create lagi, ada satu hal yang harus saya rekayasa lagi, itu boleh. Karena itu adalah baseline-nya adalah 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Tapi kalau kemudian itu yang kemudian kita bangga-banggakan prestasi, maka sebetulnya itu bukan kesuksesan. Malah justru itu adalah kemunduran. Gitu. Nah, diingatkan di situ, jangan kemudian kita itu sombong. Ya sombong itu banyak. Sombong itu mungkin karena harta kita yang banyak, kita menjadi sombong bisa jadi. Potensinya sangat besar. Kalau kemudian kita punya jabatan, apalagi, itu bisa menjadikan kita menjadi sombong. Itu potensinya sangat-sangat besar. Begitu. Nah, oleh karena itu, maka sebagai seorang muslim itu dituntut untuk bisa qanaah gitu. Dituntut untuk bisa merasa cukup ya, merasa cukup. Supaya apa? Harta yang kita miliki itu tidak kemudian berpotensi untuk menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Ada satu kisah yang menarik ya di zamannya Imam Syafi'i gitu ya. Ada seorang pejabat kekhalifahan di situ yang setiap gajiannya itu saya nggak tahu apakah setiap bulan gajian atau berapa bulan gitu ya gajian itu yang penting informasinya begitu aja lah gitu. Setiap menerima gaji itu adalah 500 dirham. Tapi kemudian dia itu merasa tidak cukup dengan 500 dirham itu. Ini kok dengan 500 kok urip kurang cukup ya, hidupnya menjadi gelisah begitu ya, rasanya kok cepet gitu dengan gaji yang sekian itu. Kemudian dia matur kepada Imam Syafi'i, Imam,
saya itu setiap kerja digaji 500 dirham, tapi saya kok merasa nggak cukup ya, kurang terus gitu. Nah, kemudian Imam Syafi'i bilang, ya kalau begitu kamu minta aja diturunkan gajimu menjadi 400 dirham gitu. Maka yang bersangkutan terperanjat, loh yang 500 saja itu kurang, kenapa sekarang saya minta untuk turun gaji menjadi 400 saja gitu. Ya dicoba dulu, kata Imam Syafi'i. Ya sudahlah kalau begitu. Nah, karena beliau itu yakin bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang besar, ulama yang besar, yang disegani dan itu banyak ilmunya, maka kemudian orang tadi, pejabat tadi ngomong kepada gubernurnya, ngomong kepada khalifahnya. Wahai khalifah, saya minta gaji saya diturunkan jadi 400. Maka kemudian ketika menerima gaji berikutnya, betul 400. Tapi ya sama, 400 dirham kok masih kurang ya. Kayak seperti apa ini? Terus kemudian dia kembali kepada Imam Syafi'i. Imam, saya itu digaji 400 sudah turunkan jadi 100, sudah dari 500 jadi 400 sudah turun 100. Tapi kok saya itu masih merasa kurang gaji saya itu. Ya kalau begitu ya turun lagi aja jadi 300 dirham gitu. Loh ini gimana dong? 500 kurang, 400 kurang. Sekarang mah saya diminta 300. Itu coba sajalah gitu. Maka kemudian dia lapor lagi kepada khalifahnya dan minta supaya saya digaji 300 dirham saja. Nah, kemudian dia menerima 300 dirham. Dan ternyata itu tenang. Merasa bahwa dirinya itu tidak kemudian berangasan. Tidak merasa kurang terus gitu. Dengan 300 dirham. Maka dia lari kepada Imam Syafi'i dan berterima kasih kepada Imam Syafi'i. Matur nuwun gitu. Atas nasihatnya, saya dengan 300 itu ternyata lebih tenang. 300 itu kemudian saya menjadi lebih ibadahnya itu menjadi lebih khusyuk begitu ya kira-kira. Anak-anaknya menjadi lebih tertata begitu. Istrinya tidak menjadi cerewet, tidak rewel begitu ya. Ah, itulah. Terus kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa ya memang kamu itu pantasnya digaji 300. Kalau itu ada kelebihan yang 100 dirham, 100 dirham lagi, 200, itu berarti haram. Nah, kalau ada yang halal, kecampuran yang haram, maka yang haram itu akan grogoti yang halal. Dia akan merusak yang halal. Maka kamu merasa tidak cukup dengan 500, tidak cukup dengan 400 gitu. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, kita itu juga merasa ini untuk pelajaran juga untuk kita semuanya ya, yang guru, yang dosen, yang ASN dengan abrek barangkali dengan renumerasi, dengan apapun begitu ya, itu mungkin kita perlu berkaca kembali gitu. Jangan-jangan apa yang kita terima selama ini barangkali itu tidak pas gitu. Saya membayangkan dosen-dosen Gajah Mada itu dulu yang sepuh-sepuh yang sepantaran dengan bapaknya, ibunya Mbak Yulita itu kan hasilnya itu luar biasa gitu ya. Gajinya tidak banyak gitu, tidak besar. Tapi manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa, manfaat yang banyak dirasakan oleh UGM sendiri itu luar biasa gitu. Hebat gitu. Nah, disitulah nilai pendidikan itu ada di situ. Kinerjanya tinggi gitu ya, kita gajinya sakmono gitu. Saya heran waktu itu ya, gajinya ternyata jadi dosennya sakmono ya, tapi kok dulu itu bisa prestasinya luar biasa ya, kinerjanya hebat gitu ya. Beda dengan sekarang itu, dengan banyaknya renumerasi, dengan macam-macam. Maka saya waktu ketika lulus S3 terus kemudian dapat tunjangan sebagai dosen, sertifikasi. Saya sudah membayangkan wah ini paling itu banyak juga sing ASN macam-macam yang dengan remunerasi itu paling ganti mobil, terus beliin ya itu. Jadi sesuatu akhirnya kinerjanya turun, hanya mikir ke mobilnya yang anyar, ke mobilnya nek gores piye, mobilnya kan nanti tabrakan piye, kalau kesenggol piye, ribut aja di situ. Sehingga kinerjanya menjadi turun. Nah, ini mungkin perlu kita kaji bersama gitu. Dan nanti saya siang ini jam 9 juga nanti ada kajian masalah ini ya, terutama di Fakultas Farmasi gitu ya.
Oke, baik. Jadi potensi dengan harta kekayaan yang besar itu menjadikan kesombongan itu menjadi sangat besar. Oleh karena itu, maka nasihat yang ketujuh, janganlah kita ini menjadi orang yang sombong dan angkuh di muka bumi ini. Sombong itu juga bisa berarti begini, menolak kebenaran. Jadi kalau orang-orang menolak Islam, menolak kebenaran dari Allah Ta'ala, yang mestinya tahu terus kemudian dia menolak kebenaran, itu kan ceritanya banyak sekali. Kaum Yahudi itu kan banyak sekali gitu ya, cerita-cerita zaman Nabi Musa itu. Tahu kebenaran, tapi mereka menolak gitu. Tahu bahwa Nabi akhir zaman di dalam Taurat itu jelas bukan dari golongan Yahudi, tapi dari bangsa Arab gitu ya, namanya Ahmad, namanya Muhammad gitu kan. Tapi yang mereka menolak karena kok bukan dari golonganku ya, kok orang dari nggonku ya, orang dari keluarga besarku ya. Nah itu kan keangkuhan. Jadi mereka tuh merasa bahwa dengan golongannya itu sukses gitu ya, dengan umatnya itu sukses. Padahal enggak sama sekali. Karena suksesnya tadi itu kalau kita sholat, kalau kita tidak menyekutukan Allah, kalau kita itu berzakat, kalau kita itu amar ma'ruf nahi munkar, itu sukses gitu. Tapi ketika kita mengunggulkan keluarga besar kita, Yahudinya begitu, Nasraninya, ya itu berarti bukan sukses gitu, karena menolak kebenaran. Nah, maka sombong itu sebetulnya salah satu kriterianya adalah juga menolak kebenaran gitu. Ya, itu berarti tidak sukses. Oke. Nah, nasihat yang ke-8, kita mestinya sederhana dalam berjalan dan berbicara. Kita mestinya melihat lawan bicara kita itu siapa. Wa qasid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Ya kalau kita berbicara di desa dan banyak orang yang barangkali nun sewu secara pengetahuan tidak sebaik orang yang mengenyam pendidikan, maka kemudian kita berbicara dengan bicara yang mudah untuk bisa dipahami. Tapi nun sewu, meskipun mereka itu secara pendidikan formal tidak seperti kita, tapi local genius mereka, kearifan mereka itu justru jauh lebih besar barangkali yang mereka miliki. Tapi mereka itu tidak mau untuk menampilkan, tidak mau untuk menunjukkan. Saya selalu bawa mahasiswa saya misalnya ke Mbak Yulita juga pernah ke tempatnya Pak Musimin gitu ya. Pak Musimin itu yang ada di Bukit Turgo gitu ya. Ya beliau barangkali pendidikannya tidak kita gitu. Tapi beliau itu penuh dengan kearifan gitu. Saya selalu membayangkan kalau kemudian seperti Pak Musimin dan teman-temannya warga di Turgo itu tidak bisa mengkonservasi ekosistem yang ada di sana gitu. Mungkin bulak sumur kayak gini tuh nggak bisa mandi. Laboratorium nggak punya air gitu. Karena di situ power zone untuk tampungan air itu ada di sana begitu. Nah, maka kemudian kita berterima kasih kepada warga di Turgo sana. Maka ya hampir setiap tahun saya bawa mahasiswa untuk mendapatkan kuliah gitu ya, mendapat kuliah yang langsung benar-benar kuliah, the real kuliah gitu dari Pak Musimin, dari warga yang di sana gitu. Nah itu akhirnya kemudian menyadarkan kita bersama bahwa warga masyarakat meskipun tidak mengenyam pendidikan formal, tapi mereka punya kearifan, mereka punya local genius yang bisa kita ambil, yang bisa kita angkat begitu. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita itu sederhana di dalam berbicara. Tidak banyak ngomong gitu ya. Dan kita bisa melihat siapa yang ada di depan kita. Begitu pula ketika kita itu berjalan, ora kudu cepet-cepet, tapi siapa yang kemudian kita ajak berjalan begitu. Ya. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai gitu ya. Itu nasihat yang ke-8 dari Luqman. Baik. Nah, sebagai simpulan
Parameter kesuksesan sebagai muslim terletak kepada nilai-nilai keilahian yang berorientasi kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat Luqman itu menunjukkan suatu jalan kesuksesan kita bersama, baik kita nanti hidup di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, nasihat Luqman itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Jadi saya kira demikian. Matur nuwun, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustadz, banyak nih kajian kita pagi hari ini luar biasa. Komplit beserta semua nasihat-nasihat yang ternyata sampai sekarang ini masih kita butuhkan ya. Sudah ada di Quran sejak zaman ya Luqman itu siapa kita nggak ketemu tapi nasihatnya ternyata luar biasa. Sudah ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand, tapi saya akan membacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk di chat. Dari Pak Tukang Kayu yang sholah ini, saya tidak tahu siapa beliau. Ya. Ustadz, ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, mana yang lebih kita syukuri? Apakah yang dikabulkan atau yang tidak dikabulkan oleh Allah? Lalu yang kedua, apakah bersyukur itu artinya nerimo pasrah? Nerimo pasrah itu apakah kata kriteria bersyukur? Monggo Ustaz. Ya, matur nuwun. Kita harus yakin ya, Mas, itu kan Allah itu yang tahu tentang apa yang kita butuhkan sebetulnya. Jadi mau dikabulkan sekarang, ya alhamdulillah. Mau tidak dikabulkan sekarang, ditunda, dipinjam oleh Allah, ya enggak apa-apa. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa supaya anak saya diterima di Fakultas Kedokteran. Loh, ternyata enggak dikabulkan. Ya dikabulkannya bukan di kedokteran, tapi di fakultas lain. Ya itu yang terbaik gitu. Saya berdoa misalnya untuk bisa beli sepeda motor gitu. Nah, ternyata bukan kriteria yang saya inginkan, tapi grade-nya lebih rendah gitu. Ya enggak apa-apa. Ya itu Allah itu ngerti yang kita butuhkan. Terkadang kita itu nuntut Gusti Allah gitu ya, memaksa supaya doa kita itu dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Oh, yang ngerti itu Gusti Allah, kita tuh kan enggak tahu. Maka saya kira dua-duanya benar. Dikabulkan dan nanti kemudian ketika doa dikabulkan itu efeknya seperti apa? Dampaknya kepada kita apa? Kalau dampaknya itu kemudian kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah, berarti itu benar. Tapi kalau kemudian doa itu dikabulkan, kok kita kemudian jauh ya dari Gusti Allah, kok kemudian malah gini ya? Loh kok malah gini? Loh kok malah ngiwang-ngiwang terus, elek terus? Nah, berarti itu adalah sesuatu yang harus kemudian kita stop. Oh, jangan-jangan ini Gusti Allah itu ngelulu saya gitu. Istridrot gitu ya. Ngelulu dalam bahasa Jawa itu. Supaya kita itu malah lebih jatuh lagi gitu. Nah, ini berarti tidak baik untuk kita. Tapi ketika doa kita dikabulkan oleh Allah dan kemudian hati kita itu semakin baik, kolbu kita semakin jernih, pikiran kita semakin terus orientasinya kepada akhirat, berarti itu apik. Berarti itu benar. Allah sedang menunjuki kita ilham kebaikan kepada kita. Kalau toh kemudian doa kita tidak dikabulkan, itu Allah pinjam. Supaya apa? Nanti dikabulkan mungkin di akhirat. Lha kowe mbiyen ndonga. Ning ora tak kabulke. Ya saiki tak kabulke. Kowe njaluk apa saiki? Kan bisa jadi gitu ya. Ya Allah, dulu aku minta sepeda motor gitu. Tapi ternyata enggak dikabulkan. Ya saiki kamu njaluk apa? Saya minta surga. Ya saiki surga ya kowe percaya banget karo aku. Kira-kira seperti itu. Kan luar biasa. Itu pun bisa terjadi. Dan kita enggak tahu gitu. Tapi yang penting adalah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, bersyukur itu apakah nerimo ing pandum gitu ya, nerimo gitu ya. Ya salah satu kriteria orang yang bersyukur itu adalah nerimo gitu. Kalau hari ini kita mendapatkan rezeki dari Allah sekian dan kemudian itu bisa kita menerima dengan takdir Allah karena rezeki kita segitu hari itu dan itu terima takdir gitu, ya maka Allah akan karuniakan yang lebih baik lagi. Kita nggak tahu. Siapa tahu loh yang hari ini kemudian bilang, ya Allah, aku terima takdirmu, rezekiku, keluargaku hari ini sekian. Terus kemudian kita lupa. Tahu-tahu
3 tahun berikutnya, loh kok kita dapatkan rezeki yang banyak sekali itu. Ya siapa tahu dulu adalah ketika kita tuh ikhlas gitu. Jadi mari kita percaya saja. Mari kita itu berprasangka baik, apapun diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena ukurannya kan menurut Allah, bukan ukuran menurut kita gitu. Nek menurut kita kan ya, wah aku saiki kudune untuk sakmene, kudune ngene, sesuk bayar UKT Januari, wah gitu kan kira-kira. Tapi kemudian sekarang baru dapat sekian. Oh ya wes gitu. Ya kita berprasangka baik. Siapa tahu gitu kan. Nanti pada saatnya pas begitu, maka Allah karuniakan. Nah, jadi goleki sing pasin jan angel, dan itu adalah kita butuh untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Taala. Ngaten, nggih. Gitu ya. Terima kasih Ustadz. Tukang kayu semoga sudah terjawab ya. Yang penting tidak ngelukru sebenarnya. Kalau nerimo itu ya memang kita nggak bisa ngarani ya Ustadz ya. Kalau suruh ngarani, saya nggak ngarani 10 tahun yang lalu tidak terjadi seperti yang saya alami sekarang gitu. Maksudnya begitu. Pasti ada ibroh dan sebagainya lah. Katanya yang tahu yang terbaik itu. Ada pernah saya mendapatkan. Saya Ali bin Thalib ya. Saya bersyukur kalau Allah mengabulkan permintaanku, tapi saya akan lebih bersyukur kalau Allah tidak mengabulkan permintaanku, karena itu berarti terbaik menurut Allah. Itu dalam banget itu. Itu dalam banget. Ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Dian. Mbak Dian ini temannya Mas Dudi di satu angkatan. Pak Ustadz, tapi sayangnya beliau nanti sudah live karena ada kegiatan. Moga-moga nanti bisa mengikuti di YouTube. Salam Pak Ustadz, saya mohon izin sedikit berbagi tentang masalah paten. Paten lahir dari budaya Barat yang menghargai karya individu. Di masa sekarang ini penghargaan itu diwujudkan melalui sistem paten. Ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai Islam yang syariah ilmu, tentang syariah ilmu. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Apabila kita tidak mengurus paten dalam situasi kompetitif seperti sekarang, bisa jadi suatu saat temuan kita itu malah dipatenkan oleh pihak lain. Yang mana pihak lain itu mungkin saja tidak untuk kepentingan maslahat ya. Jika itu terjadi, maka kita sendiri kemudian tidak bisa memanfaatkan temuan kita tersebut untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi kita niatkan paten kita bukan sekedar untuk mendapatkan ganjaran dunia, juga bukan untuk mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi untuk melindungi temuan kita agar kita bisa terus memanfaatkan bagi kemanusiaan. Insya Allah menjadi jariah kita juga, karena bila paten itu sudah kita miliki, maka hak kita untuk membebaskan siapa saja memanfaatkan ilmu tanpa kita ambil keuntungan dunia darinya. Mohon ditanggapi Ustadz. Matur nuwun ya. Ya gojekane itu kan ya oke lah, paten ya paten, tinggal aja paten-paten. Aja paten-paten. Aja paten-paten. Nggonku kan gitu. Jadi gojekane begitu. Boleh dipatenkan boleh. Yang saya masukkan tadi itu kita ini kemudian arah itu ya. Setelah kita neliti terus begini dapatkan, terus kemudian kita harus wajib paten gitu. Ini memang repot secara institusi, benar gitu, karena itu ditanyakan dalam akreditasi, tanyakan macam-macam, ini patennya gitu ya, nilai jadi ini gitu ya. Tapi saya punya milih-milih dulu kalau saya patennya. Kalau patennya itu paten yang sifatnya sederhana, dan itu nanti bisa maslahat lebih banyak kepada orang lain, saya tidak akan patenkan di situ. Tetapi kalau itu patennya memang tadi secret gitu ya, dan itu hanya kita, dan kalau nanti jatuh kepada orang lain kemudian malah madorot dan juga terjadi bagi perbuatan yang mencelakakan kehidupan di dunia, nah itu memang harus kita fight untuk kita patenkan gitu, selama 30 tahun gitu. Tapi kalau patennya sederhana ya sudahlah. Ya yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain ya monggo bareng-bareng saja begitu. Nah, misalnya yang paling gampang gawe jamu aja lah gitu ya. Harus sampai jamu sing ngerti iki sapa to gitu ya. Ya mungkin nenek dan kakek moyang kita gitu. Nenek moyang tok itu ya nggak benar, karena kalau nenek moyang berarti kita nggak hadir ya. Harus pakai kakeknya gitu ya. Itu kan
yang punya adalah mereka gitu. Kalau kok wani-wani nih kita mematenkan gitu ya. Ya saya juga nggak tahu, wong itu sudah secara ini ya apa namanya di Indonesia ini orang paham lah gitu. Tapi kalau brandnya oke kita patenkan karena tidak kalah dengan negara tetangga yang kepengen juga gitu kan mematenkan itu. Itu local wisdom kita, kearifan lokal kita. Nah, saya punya dulu pengalaman nih Prof Muso ya. Oh ya, Mbak Yulita ya. Prof Muso. Prof Muso itu banyak karyanya banyak gitu. Dan waktu itu ya ketika ditanya kok nggak dipatenkan, nggak di ini, kok nek ini larang, wong ra iso tuku buku-buku, malah ilmune ra tekan. Itu luar biasa itu. Saya belajar dari Prof Muso. Oh, begitu ya. Nah, sesuatu yang kemudian banyak orang itu bisa apa namanya memanfaatkan ya saya kira lebih baik begitu gitu ya. Tapi kalau yang memang harus secret dan itu membahayakan, nah baru kemudian kita patenkan. Ngoten nggih, supaya tidak paten-patenan tadi. Ya betul, saya setuju. Saya kadang-kadang nggak mikir paten-patenan ngapain, ngapain gitu ya. Iya. Belum tentu gitu. Memang itu karya kita gitu. Kadang-kadang saya merasa begitu. Ini betul. Kalau tidak ada Allah yang campur tangan, saya nggak bisa bikin seperti ini. Jadi kayaknya terlalu sombong kalau saya. Dikit-dikit saya menganggap ini paten dari saya. Dikit-dikit ini saya bikin POC, ini paten dari saya. Kayaknya wah kok di atas langit masih ada langit lah pokoknya. Mbak Anin ini sedang sibuk jadi tidak bisa menyampaikan langsung. Mas Joko, bagaimana prakteknya supaya melindungi kita dari sombong dan menanamkan di semua pemikiran dan perbuatan kita bahwa semua ini terjadi karena lillah Allah. Matur nuwun Jeng Anin. Nah, ini yang penting itu dewe itu merendah gitu ya. Kita yakin bahwa kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Kita bukan siapa-siapa. Supaya kita itu jadi rendah hati di situ. Bukan rendah minder bukan, tetapi rendah hati. Nah, ulama itu yang apa banyak ilmunya itu malah jarang sekali ngomong gitu ya. Saya itu apa namanya beberapa tahun yang lalu ketika IUC nom gitu ya, golek penceramah dari dosen IAIN itu angel banget, angel. Kenapa? Terkadang mereka itu tidak mau ini dikenal begitu ya. Mungkin karena banyak ilmu ini tadi, wah itu aku nganu pokoknya ngomongin malah. Itu salah satunya. Sehingga tadi nasihat Uman itu sangat dalam banget tidak. Diam itu adalah hikmah. Itu artinya bahwa kita itu merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa gitu. Nah, kita menjadi rendah dibandingkan dengan orang lain. Ilmu ini mungkin lebih banyak orang lain. Nah, sehingga saya minta juga kepada mahasiswa saya KKN yang KKN berangkat, ya berada 4 ini juga berangkat. Ya kamu ke desa, kamu ke itu jangan membawa keilmuanmu bahwa kamu tuh tahu segalanya. Enggak, kamu tuh malah belajar dari mereka, kamu tuh belajar di masyarakat begitu. Maka namanya KKN ini PPM, pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Jadi sama-sama belajar. Mahasiswanya di sana juga belajar, masyarakatnya juga bareng-bareng belajar untuk memberdayakan masyarakat bersama dan memberdayakan mahasiswanya. Jadi dengan cara seperti itu maka kita tidak merasa bahwa ilmu yang kita miliki itu banyak. Enggak sama sekali. Di atas langit tadi sampaikan Mbak Yulita, di atas langit masih ada langit gitu. Kita itu bukan siapa-siapa gitu. Nah, itu salah satu cara untuk menekan bahwa kita itu tidak akan menjadi sombong. Nah, ketika kita mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari Allah, maka kemudian kita akan selalu teringat, oh iya, berarti ilmu saya itu dari Allah. Oh iya, berarti kemampuan yang saya miliki ini dari Allah. Oh iya, keterampilan ini berasal dari Allah. Kewajiban saya untuk menyampaikan kepada orang lain gitu. Nah, ketika menyampaikan pun itu pun juga didasari lillahi ta'ala. Sehingga tadi kita menyampaikannya tidak berapi-api, tidak dengan suara-suara yang tidak mengenakkan, tapi justru dengan melihat siapa lawan bicara kita. Oh, berarti bahasanya begini. Kita mendakwahkan Islam dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa kita, tapi bahasa mereka. Itu An-Nahl 126 kalau tidak salah. Nah, dengan bahasa mereka, sehingga itu mudah untuk diterima.
Gitu. Ya, saya kira begitu nggih, Jeng Anin. Jadi kita merendahkan hati kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Orang lain masih banyak ilmunya, orang lain masih pinter, orang yang lain di atas kita masih banyak yang terampil dan seterusnya. Sehingga kita hanya mengambil bagian kecil saja, dan yang kecil tadi itu insya Allah justru kita ini yang diridhoi oleh Allah SWT. Gitu. Ya, saya kira gitu, Jeng Anin. Ya, nuwun Ustadz, gamblang ya, cukup gamblang dan memang nasihatnya sangat mengena. Masih ada waktu sedikit Ibu, Bapak, jika mau menambahkan pertanyaan, mungkin satu pertanyaan ya. Ya. Sudah. Sepertinya sudah 7.20, saya sendiri mau ada acara. Mas Dudi, izin saya closing ya, Mas Dudi. Ya, boleh. Matur nuwun Ustadz Joko atas banyak pencerahan hari ini, banyak sharing apa sih yang ada di dalam Quran untuk meraih kesuksesan. Dan yang saya garis bawahi adalah selama kita menjalani keimanan, menjaga keimanan ini dengan benar, ya sholat, ya zakat, ya berjihad, semampu kita dengan apa yang kita punyai, kita masih menjadi golongan orang-orang yang sukses. Insya Allah. Amin. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yurita yang sudah menjadi moderator di pagi hari ini. Juga pada Ustadz Joko Santoso, bagus banget Ustadz. Makjelb ini saya tadi, karena beberapa hari yang lalu saya dapat tamu ya tentang salah satunya tentang ibadah kepada orang tua itu tadi. Ih, kok dibaladi, berarti saya sudah diselentik ini. Ya Allah. Ternyata semakin banyak belajar, kita semakin banyak yang belum tahu gitu loh. Alhamdulillah. Dan satu hal yang harus dicatat Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi hari ini tadi saya catat ada 62 yang join. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir di Yom Sabtu pagi pada hari ini. Kemudian info berikutnya yaitu insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Ustadz Nanung Danardono. Kata tangganya yaitu seminggu lagi, jangan lupa jamnya masih sama. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu sebelum ditutup nanti ada doa dan kita ambil gambar ya buat arsip kita. Pak Care. Nggih, monggo. Monggo bisa ditampilkan ya. Jangan begini. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Matur nuwun. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Joko atas tausiahnya di pagi hari ini. Monggo bisa dipimpin doanya, Ustadz. Baik, saya pimpin doa ya. Saya bacakan doa, mohon untuk diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun.
Alhamdulillah, barakallah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Joko Santoso atas Ya, sami-sami. materinya di pagi hari ini. Juga kepada Bapak Ibu J yang sudah meluangkan waktunya untuk selalu bisa hadir di setiap Sabtu pagi. Saya Muhammad Udi beserta teman-teman Ngadem Hati mohon dimaafkan kalau ada salah dan dilebarkan. Sampai bertemu lagi di Sabtu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur sebanun. Semuanya Bu. Sami-sami. Semuanya matur suwun. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur suwun Mas. Gelang matur nuwun, Parman, Woro, Prof Elis matur nuwun Prof. Sudah hadir. Nggih.